saya akan bacakan buat teman-teman. Ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ya, oke, luar biasa ya. Tuhan juga mengingatkan kita hari-hari ini, ya di tahun 2025, banyak sekali kita melihat ya, saudara-saudara, banyak bisnis, banyak masalah keuangan, banyak masalah kesehatan, ya kan? Wow, luar biasa ya kalau kita baca situasi kondisi yang ada. Bahkan tadi pagi saya sempat baca Bali sepi gitu ya. Waduh, ini bagaimana gitu kan. Nah, tapi luar biasa saudara-saudara, saya percaya ya kan bahwa anak-anak Tuhan tetap dipelihara. Anak-anak Tuhan tetap menjadi permata Tuhan ya. Nah, jadi saya mau sharing tentang firman ini bahwa dikatakan bahwa orang yang hidup dalam kekhawatiran itu biasanya tidak akan maju ya. Nah, melangkah aja dia nggak sanggup gitu ya saudara-saudara ya, karena saat dia mau melangkah dia kembali lagi, saya bisa nggak ya, ini bener nggak ya, terus dia nggak percaya gitu ya, kadangkala imannya itu luar biasa, imannya kecil gitu ya. Nah, jadi saudara, dampak dari kekhawatiran itu luar biasa gitu ya, adalah kita lihat kita nggak ada kemajuan gitu ya, bahkan seringkali bisa menghancurkan hidup kita ya. Nah, saya sharing sedikit tentang bagaimana banyak hal yang terjadi ya kan dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya, dalam kesehatan saya, bahkan anak-anak saya gitu ya. Nah, tapi dengan firman ini itu banyak sekali memberikan saya kekuatan gitu ya. Nah, jadi luar biasa kalau kita bilang, kita ingat ya bahwa kemarin itu saya ini berpikir gini saudara, waduh mampu nggak ya saya ini sekolahkan anak saya gitu kan. Anak saya punya cita-cita yang sangat luar biasa gitu ya. Mulai dari SMP kelas 1 ya, SMP kelas 1 anak saya yang pertama namanya Sheryl gitu ya. Itu umurnya waktu itu masih 13 tahun ya saudara ya. Tapi cita-citanya udah besar banget, nggak tahu itu investasi dari siapa gitu ya. Nah, jadi dia sudah ngomong, Mama saya akan kuliah tuh di Melbourne. Nah, dia cuma ngomong itu, dia langsung, saya nggak ngerti, mungkin karena sekolahnya juga sekolah international school, saudara gitu ya. Tapi dia nggak pilih kemana, dia nggak pilih ke London, dia nggak pilih ke Surabaya, dia nggak pilih ke Cina, dia nggak pilih ke Swiss. Yang dituju tuh hanya Melbourne gitu loh. Padahal waktu itu dia nggak tahu kota Melbourne itu bagaimana, pokoknya kota Australia itu bagaimana dia nggak tahu. Nah, suatu ketika tapi saya memberikan sebuah instruksi ya, saya ngikut sama Bu Hesti gitu ya, maksudnya gembala kita Ibu Pendeta Hesti itu selalu ngasih tahu, Bu Vera kalau nanti Bu Vera mau buat anak-anak itu baik, selalu kasih afirmasi buat anak-anak gitu ya. Misalnya kalau saya lagi suapin anak saya yang paling kecil, Dylan, pas kebetulan anak saya Dylan tuh paling kecil ya. Nah, jadi dia selalu ngomong, Mama sekarang suapin Dylan ya, tapi nanti kalau Mama sudah tua, sudah old gitu ya, Mama nggak bisa makan sendiri, Dylan nanti yang suapin ya. Nah, jadi itu saya kasih masukan gitu ya di dalam pikiran anak-anak saya gitu ya, termasuk anak-anak saya yang perempuan ini. Saya bilang gini, oke, nggak apa-apa, tapi nanti kalau Sheryl sudah selesai kuliah, Sheryl harus pulang ke Indonesia. Terus Sheryl itu harus gantiin Mama untuk bekerja, gantiin Mama untuk berbisnis. Soalnya Sheryl selisih umurnya 6 tahun sama adiknya. Jadi nanti Sheryl yang sekolahin adiknya. Gitu ya. Saudara-saudara, itu terus saya tanamkan di otak anak saya yang perempuan gitu ya. Nah, satu ketika tapi dia nggak pernah komplain gitu ya, mungkin karena pikirannya belum sampai di sana. Nah, baru-baru ini di SMA kelas 2 dia sempat komplain ya tahun kemarin, kok saya ya Mbak ya, saya yang harus dikasih tanggung jawab untuk sekolahkan Dylan gitu ya. Terus saya bilang, Sheryl kamu coba lihat umurnya Mama sekarang udah 50 ya, nanti waktu Dylan kuliah itu kurang lebih sekitar 13 tahun lagi umur Mama sudah 60 lebih. Mama bisa nggak kerja? Saya bilang gitu ya. Nah, terus dia diem. Nah, kalau Mama nggak bisa kerja, apa kamu nggak kasihan adik kamu nggak punya uang untuk bisa kuliah gitu ya. Nah, terus akhirnya bilang iya gitu ya. Nah, saya kembali ke Sheryl gitu ya. Nah,
waktu itu saya iyain aja ya. Waktu 6 tahun, waktu dia umur 13 itu berarti kurang lebih kalau sekarang 17, dia 17 kurang lebih sekitar ya ada 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu waktu itu ekonomi masih bagus ya saudara ya. Jadi waktu dia ngomong dia mau kuliah di Melbourne, ya saya iyain aja ya saudara ya. Saya bilang iya gitu ya. Wes pasti gitu ya. Nah, bahkan sampai di tahun kemarin itu saya ajak anak saya itu ke Melbourne gitu ya. Karena saya berpikir saya harus liatin anak saya itu di Melbourne tuh sekolah-sekolahnya kayak gimana supaya dia itu bergairah untuk sekolah dan dapat nilai bagus dan dapat beasiswa. Nah, jadi saudara, saya kasih tahu ya, saya ngirim anak saya itu saya tidak mau dia mengandalkan ekonomi dari keluarganya gitu ya. Saya mau mengandalkan dari pikirannya dia gitu ya. Bagaimana dia bisa sekolah dengan beasiswa gitu ya. Nah, jadi biar dia tidak seenak-enaknya aja gitu ya. Nanti sekolah, oh papa mamanya ada uang gitu kan. Wah, dia begini-begini. Nah, apa yang terjadi saudara? Semakin ke sini ya, Bali itu kena Covid ya saudara ya. Waduh, yang berdampak ekonomi terbanyak itu adalah Bali gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan gitu ya. Walaupun ya kita juga merasakan gitu ya bahwa bisnis saya juga ada imbasnya gitu ya. Nah, tapi di situ anak saya tetap, mama saya pokoknya mau sekolah gitu ya di Australia gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi terakhir 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ada beberapa pendeta itu mendoakan suami saya untuk berbisnis properti gitu saudara ya. Awalnya kita kan bisnis asuransi gitu, dan memang sampai hari ini saya juga berbisnis asuransi gitu kan. Nah, saya cerita uang yang untuk anak saya kuliah ini karena suami saya disuruh untuk berbisnis properti, akhirnya modal untuk kuliah anak saya yang sudah saya persiapkan dari anak saya ngomongnya saya mau kuliah di Melbourne gitu ya, itu saya karena saya nggak mau berhutang ya saudara, saya nggak mau pakai utang bank, akhirnya modal itu anak saya itu saya pakai untuk bangun properti gitu ya. Nah, singkat cerita, sekarang ini anak saya nanti bulan 11 itu mau sekolah gitu kan. Nah, saya waktu itu kepikir, waduh, ini bangun villa-villa ini pakai iman ya saudara ya. Ya, saya pokoknya pakai Ibu Gembala aja, Bu, bangun dengan iman gitu ya. Saya bilang, Bu, gimana ini Bu, bangunnya gimana ini ya? Kekhawatiran saya adalah saya nggak bisa bangun saudara karena saya nggak mau pakai hutang gitu ya. Nah, terus berdampak lagi sekarang ini, di tahun ini anak saya lulus, anak saya juga harus kuliah. Waduh, stres saudara, jujur aja sebagai orang tua gitu ya. Kita mau yang ngasih yang terbaik buat anak gitu ya. Tapi kalau dilihat kondisi situasi kayak begini gitu ya, ini putaran bisnis, uang modal untuk kuliah anak saya ini belum balik gitu kan. Nah, saya sama suami saya mikir otak gitu ya, mikirin aduh, terus akhirnya kita kita dapat firman Tuhan ini ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya gitu ya. Padahal papanya ngomong gini, ngapain ya anak kita itu kita kuliah di Melbourne. Akhirnya keluarlah pikiran-pikiran kayak begitu gitu saudara ya. Kita kuliahin aja di Ciputra di Surabaya cukup toh, atau di Binus di Jakarta gitu ya. Nah, jadi saudara, saya cuma gini dalam hati, masa sih dengan kondisi kayak begini saya harus menggagalkan impian anak saya gitu ya. Saya doa lagi, Tuhan tolong saya gitu ya, bahwa saya percaya kekhawatiran saya tidak akan membuat anak saya ini hidupnya lebih baik atau saya gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi saudara ya, saya melimpahkan anak saya ini, saya bilang gini, nih bisa nggak alternatif lain untuk kamu kuliah di Cina nih gitu kan, karena di Cina ini ekonominya kita lihat dunia ini sekarang ekonomi dipegang oleh Cina gitu ya. Nah, saya juga berpikir gini saudara, kalau misalnya anak saya mau ke Cina, wah lebih ringan nih biaya yang saya keluarkan gitu kan. Nah, jadi tapi anak saya ngamuk-ngamuk saudara, akhirnya kita bertengkar gitu ya, saya sama anak saya bertengkar gitu ya. Nah, satu ketika dia itu dapat beasiswa gitu ya, akhirnya dia dapat beasiswa di Melbourne, walaupun cuma 25%, tapi saya bersyukur ya,
mau orang itu ngomong itu nggak beasiswa Cipera, itu diskon lah apalah apa gitu ya. Nah yang terjadi adalah saya tetap bilang gini, nih coba kamu kuliah di Cina aja nih, kamu nanti belajar apa mentalnya orang Cina, kulturnya, budayanya orang Cina, sehingga kita harus belajar kenapa Cina dulu nggak diperhitungkan oleh dunia, sekarang diperhitungkan untuk perdagangan bahkan bisnisnya gitu ya. Tetap anaknya nggak mau. Nah satu ketika dia WA saya, WA itu membuat saya sebagai orang tua, sebagai khususnya mamanya itu kayak sedih banget gitu loh. Dia bilang, mama setiap kali mama ngomong tentang Cina gitu ya, hatinya Sheryl ini menangis mama. Kenapa mama tega terhadap Sheryl gitu ya, untuk mama ambil impiannya Sheryl gitu ya. Sheryl ini kepingin kuliah di Melbourne. Waduh saudara, saya waktu 2 minggu yang lalu membaca SMS WA-nya dia, saya tunjukkan nama papanya, saya bilang, tega kah kita ngambil impian anak kita gitu ya, karena kekhawatiran kita sebagai orang tua, kita nggak bisa kuliahin dia, tapi kita tega mengambil impian anak kita. Udahlah Henry, sudah stop lah. Kalau memang Tuhan tidak berkenan, ya kita berdoa, yang mana ya Tuhan berkenan antarkan anak kita kuliah gitu kan. Kita percaya Tuhan pasti cukupkan gitu loh. Yang penting kita punya tujuan adalah anak kita itu pasti dia sampai bilang gini, mama sudah minta saya beasiswa, udah dikasih mama 25%, ya kan. Terus saya bilang gini, mama minta yang 50% nih, nggak bisa mama 50% gini. Akhirnya kita bertengkar lagi gitu ya saudara ya. Terus akhirnya ya udahlah, terakhir waktu dia bilang mama tega ambil impian saya gitu kan. Nah saya percaya saudara hari ini ya kan, apa sih yang membuat saya sebagai gembala kok rasanya stres sendiri mikirin anak saya, ternyata luar biasa ya. Kenapa belum berangkat aja saya harus ngisi rekeningnya. Saya baru tahu Bu Hesti udah ngomong, nanti kalau anak ibu sekolah di Australia itu harus ada rekening kurang lebih 700 juta sampai 1 miliar loh. Ternyata betul saudara gitu lah, itu uang cash ya. 700 juta sampai 1 miliar itu harus ada di rekening untuk membuat dia bisa sekolahnya, studentnya keluar gitu loh, ya kan. Nah jadi saya ini bilang, Tuhan ya saya percaya ya, bukan kita nggak punya uang ya saudara, tapi uang tunai kita itu lagi diputar untuk membangun bisnis-bisnis kita gitu ya. Nah jadi kita belajar hari ini untuk kita nurut ya, supaya kita juga nggak mau anak kita juga tersakiti gitu ya. Nah jadi seringkali kita memikirkan hari esok yang belum tentu terjadi kekhawatiran kita gitu ya. Bahkan papanya bilang, belum tentu nanti anak kita sekolah di Australia itu begini gitu ya. Waduh, dari segi hitung-hitungan duit juga dihitungin gitu ya. Jadi saya jadi akhirnya bingung juga gitu kan. Nah akhirnya tapi ya sudah, saya serahkan. Saya selalu ingat, kalau dulu Tuhan tolong saya gitu ya, sekarang pun Tuhan pasti tolong saya. Dalam keadaan saya dihina orang, saya dijatuhkan orang, saya dihianati orang lain gitu ya, tapi Tuhan tetap angkat saya. Masa ini untuk anak saya sendiri aja saya nggak bisa ngasih yang terbaik gitu ya. Tuhan ampuni saya gitu ya. Nah jadi saudara, belajarlah untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan gitu ya. Ya jadi saya ngomong sama suami saya, udahlah kita melangkah aja, melangkah dengan iman gitu ya. Kalau Ibu Pendeta Hesti aja ngajarin kita, melangkah Bu dengan iman, pokoknya percaya Tuhan ada bersama Ibu Vera dan Pak Henry, maka tangan Tuhan ada di situ gitu ya. Nah jadi ada pertolongan Tuhan ya saudara. Kita baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Mari kita baca lagi ya. Jadi buat ini menjadi kekuatan buat saya gitu ya. Saat-saat ini saya ngeliat juga, waduh ini kok bisnis di sana sini kiri kanan kok belum bagus gitu ya. Tapi saya percaya 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kami ya. Nah buat apa gitu loh ya, kita khawatir sehingga aduh resah sendiri gitu ya. Nah terima kasih Bu Gembala, maju terus, di tengah jalan ada mujizat Tuhan masih tolong gitu ya. Nah saya percaya gitu ya, saya bilang sama suami saya gitu ya, Henry ayo kita sepakat ya, kita doain anak kita doakan
orang-orang yang Tuhan titipkan buat kita gitu ya, jemaat-jemaat yang domba-domba yang Tuhan titipkan buat kita, ya kan. Jadi buat apa kita khawatir dengan usaha kita, kesehatan kita, anak-anak kita gitu ya. Jadi stop stres gitu ya, stop ya. Nah, jadi saya kalau khawatir gitu saya nggak bisa tidur sampean saudara ya. Kalau saya ya, kalau suami saya mungkin udah tidur sendiri gitu ya. Nah, jadi saya percaya kalau saya juga mengalami ada satu masalah atau kekhawatiran, mungkin saudara-saudara juga punya kekhawatiran baik kesehatan gitu ya, baik usaha gitu ya. Kalau kita udah lihat kita udah kerja gitu loh, waduh ini kok jawaban Tuhan belum ada gitu ya. Yang saya mau katakan bahwa kekhawatiran kita pada Tuhan. Kita percaya Tuhan, selagi Tuhan tetap berkuasa dalam hidup saya, pasti ada mujizat. Pasti ada jalannya Tuhan. Karena saya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan saya tahu yang terbaik buat hidup saya dan keluarga saya. Gitu ya. Selalu katakan yang afirmasi, katakan yang positif sehingga otak kita ini mendengar, iman kita ini mendengar, iman kita dikuatkan gitu ya. Nah, jadi karena kekhawatiran itu pasti tidak akan mendatangkan kebaikan. Baik kita sakit gitu saudara ya, baik kita lihat anak kita tidak berubah misalnya saudara ya. Nah, atau misalnya ada teman kita yang kita doakan, kenapa kok dia seperti ini, tapi percaya gitu ya. Tuhan tahu ya, sebelum terjadi Tuhan itu udah tahu gitu. Tuhan itu sudah tahu bahwa setiap rancangan dalam kehidupan kita, sejak kita lahir, sejak kita di kandungan, sampai kita nanti selesai dalam hidup kita, kalau kita tetap dalam jalannya Tuhan, itu Tuhan sudah tunjukkan ya. Tuhan sudah punya rencana yang dahsyat. Karena kan percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan rancangan masa depan damai sejahtera buat kita. Tidak pernah Tuhan memberikan rancangan malapetaka atau kecelakaan. Seringkali yang membuat itu adalah kita gitu ya. Saudara, ya kita kaya, kita miskin gitu ya, kita sakit, itu bukan Tuhan. Tapi kitalah gitu ya, kita yang mencobai diri kita. Misalnya kita sudah dibilang, jangan makan makanan yang tidak karu-karuan gitu ya. Waduh, ya mulut kita ini harus kita rem ya saudara. Ya hari-hari ini saya juga belajar tentang kesehatan gitu ya saudara ya. Nah jadi bagaimana? Wah kita lihat makan enak, makan. Nah itu bukan Tuhan yang mencobai kita, kesehatan kita gitu ya. Tapi kita sendiri gitu ya. Kita juga malas berolahraga gitu ya. Terus kita juga tidak menghormati apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sehingga tiba-tiba ada sakit kita khawatir gitu ya. Nah terus kita juga misalnya, waduh suami kita kok begini ya, suami kita kok enggak perhatian kita ya, suami kita gini, kita takut. Nah percayalah gitu loh, kekhawatiran kita akan menyebabkan kita depresi sendiri, kita nggak bisa tidur ya kan, kita juga akhirnya stres, kita berdoa juga nggak sepenuh hati gitu ya, kita baca firman kita juga enggak mendapatkan rema, kita nggak praktekkan dalam kehidupan kita gitu ya. Nah percayalah saudara ya, itu karena apa? Karena kekhawatiran. Karena saya percaya kekhawatiran itu menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Kekhawatiran itu membuat Tuhan itu sedih melihat anak-anaknya yang sangat dikasihinya ternyata tidak percaya dengan kuasa Tuhan gitu ya. Nah jadi percaya saudara bahwa Tuhan itu masih buat mujizat dalam kehidupan kita. Dia bisa berperkara dalam kehidupan kita, baik itu baik itu perkara kecil atau perkara besar. Tuhan itu punya kuasa yang dahsyat dalam hidup kita gitu ya. Nah jadi kekhawatiran itu tidak akan menghasilkan kekuatan. Kekhawatiran itu tidak bisa membuat kita melihat bahwa karya Tuhan yang ajaib itu tetap bekerja dalam kehidupan kita gitu ya. Nah karena apa? Ya karena iblis tahu gitu loh, saat kita khawatir, nah itu si iblis gunakan kita. Nah kan betul kan, buat apa kamu percaya sama Tuhan, buat apa kamu berdoa, buat apa kamu dengerin firman, buat apa kamu datang ke gereja setiap hari, tapi itu yang kamu dapat. Nah intimidasi si iblis itu datang saudara ya. Izinkan Tuhan kita pageri diri kita, enggak ya, enggak Tuhan ya, Tuhan tutup bungkus saya ya, Tuhan yang akan berjalan bersama saya, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Mau orang tuh berbuat jahat sama saya, emang gua pikirin ya. Mau anak saya mau sekolah, saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan punya kehendak anak saya kirim ke sana, Tuhan yang akan menunjukkan caranya. Entah itu bisnis saya seperti apa, entah Tuhan mampukan
Tuhan datangkan kebaikan-kebaikan buat anak saya percaya Tuhan. Tapi saya hari ini ambil bagian saya adalah apa? Ya saya berdoa, saya baca firman, ya saya bekerja, saya melayani Tuhan, ya saya berolahraga, udah saya ambil bagian saya, ya. Oke, Tuhan tahu gitu loh ya. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Ya seringkali kita yang meminta Tuhan itu sebagai apa saudara? Sebagai kayak karyawan kita gitu ya. Tuhan, ini loh Tuhan, ini begini. Ini saya mau ini Tuhan, saya mau ini Tuhan. Tapi kita nggak pernah tanya gitu loh ya, saudara ya. Sehingga apa? Loh, saat doa kita nggak terjawab. Nah, kita akhirnya ada kekhawatiran, kita ada keresahan, kita ada kebimbangan gitu ya. Nah, jadi baca firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Ya kan? Nah, jadi saat saya berbeban berat saudara ya, saya hanya baca firman Tuhan, saya mendengarkan video-video, saya mendengarkan YouTube, saya datang juga ke Dorea gitu ya. Terima kasih Tuhan, bagaimana kisah hidupnya orang lain itu menjadi berkat buat saya. Kisah hidupnya, masalahnya orang lain, sehingga kita bilang, oh iya ya, masalah orang lain itu lebih berat dari kita. Kok kita begini aja sudah menyalahkan Tuhan gitu ya, tidak percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita gitu ya. Terima kasih hari ini bahwa saya selalu diizinkan untuk mendapatkan karya yang ajaib dalam kehidupan saya. Jadi saat saya mau jatuh, tangan Tuhan yang ajaib selalu menarik saya gitu ya. Ya, terima kasih bahwa hari ini saya bisa diberikan anak-anak yang baik gitu ya, bahwa saya bisa diberikan suami yang baik, saya bisa diberikan mama yang baik yang selalu mensupport saya, bahkan gembala-gembala yang selalu mensupport saya. Terima kasih. Bahkan saya bisa dilewatkan dari Tuhan. Kalau kita bilang gak mungkin ya saudara, saya ingetin lagi ya, ada saya dapat mujizat ya di bulan ini ya, bahwa kista saya tuh hilang gitu ya. Saya percaya itu bukan satu kebetulan gitu ya. Pada saat Bu Hesti pagi-pagi mendoakan saya bangun di Surabaya jam 6 itu ya, saya jam 7 di bandara. Waduh, saya sampai suami saya bilang, Fer, itu Bu Hesti masih tidur, Fer, kenapa kamu kok telepon? Iya, saya mau berangkat, kita mau berangkat, ini gimana ini ya. Terus nanti jam 2 kita mau USG, kita mau ketemu dokter gitu ya. Saya percaya ya, waktu Bu Hesti mendoakan saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan izinkan saya pergi dengan keberanian daripada Tuhan, saya akan dapat mujizat. Nah, ternyata kista saya 4 orang ya, dokter dari Kuala Lumpur, dokter dari Penang 2 orang, dokter dari Singapura, dokter yang berbeda tahun kemarin menyatakan saya ada kista gitu ya. Nah, jadi saya bilang, wah ini Februari ini saya pasti akan operasi gitu ya. Nah, Tuhan, saya percaya pada saat saya di USG, ternyata saya berdoa, Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan memberikan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa, aku percaya Tuhan juga akan memberikan keajaiban hari ini. Karena kalau itu terjadi, kista saya tidak hilang saudara, indung telur saya itu akan dioperasi, indung telur saya akan diangkat ya, berarti akan terjadi menopause, saya akan dimenopauskan secara dini gitu ya saudara ya. Nah, tapi ternyata waktu saya bilang, Tuhan, enggak Tuhan, saya enggak mau itu Tuhan, saya mau Tuhan tolong, Tuhan bekerja ya kan. Saya udah melayani Tuhan loh. Pokoknya ngomongnya kayak begitu ya saudara ya. Saya sudah taat loh sama Tuhan. Tuhan tolong saya gitu ya. Ternyata Tuhan itu memang mendengar ya. Waktu saya di USG kembali, bahkan waktu saya ketemu dokter cuma bingung. Ini gimana ya? Ini kistanya nggak ada loh, Ibu Vera gitu. Wah, sampai saya bilang gini, puji Tuhan, benar dokter. Iya benar, ini kistanya nggak ada. Saya cuma melongo. Langsung waktu itu saya cuma sekian detik gini. Ini pasti Tuhan yang buat kista saya hilang gitu ya. Nah terus saya bilang, dok, kenapa itu? Ya ini bisa aja hormonnya ibu gitu ya. Tapi saya percaya itu bukan hormon, tapi itu kuasa Tuhan gitu ya. Nah jadi saya nggak perlu operasi besar ya saudara ya. Nah, saya hanya perlu operasi kecil yang menurut saya sampai cuma 20 menit aja udah selesai gitu ya. Tuhan gantikan, tetap saya dibersihin gitu ya saudara, tapi saya nggak perlu angkat indung telur saya. Nah itu karena apa? Karena Tuhan gitu ya. Karena saya percaya ya Tuhan berjalan bersama saya. Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru, penghiburan gitu ya. Nah jadi di saat-saat saya ada sesuatu ya, saya pulang
dan saya mendapatkan ada sesuatu orang yang, ya terima kasih Ibu Pendeta Esti, ya kan, ada orang yang memfitnah saya, bahkan luar biasa gitu ya. Tapi saya tidak, saya mendengarkan firman pengampunan dosa, pengampunan, karena engkau juga diampuni Tuhan, maka engkau harus mengampuni orang yang bersalah padamu. Tidak mudah saudara ya, tidak mudah. Dalam 3 bulan ini gereja saya mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang pengampunan. Ya saya bilang gini, kenapa ya gereja ini mengajarkan pengampunan gitu ya saudara, padahal saya jengkel sama orang ini, saya marah sama orang ini, kalau bila perlu saya tonjok orang ini gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan sudah gantikan darahmu, Tuhan sudah gantikan Vera yang dulu menjadi Vera yang baru, hidup baru ya. Nah jadi saya hanya merelakan, ya sudah, kalau Tuhan izinkan masalah ini boleh terjadi, tidak apa-apa Tuhan, karena semua ada waktunya. Jadi pada saat saya mengampuni orang yang bersalah pada saya, dan Tuhan jawab kekhawatiran saya disembuhkan lewat kista saya tidak ada. Nah itu luar biasa saudara ya. Wah itu karya yang ajaib buat saya gitu ya. Nah jadi saya udah dapat tentang keuangan saya juga. Tuhan bilang jangan khawatir, kalau dulu engkau ku tolong, sekarang pun engkau ku tolong. Bahkan kesehatan saya saudara ya, Tuhan juga jawab ya kan. Saya tidak jadi dioperasi besar gitu ya saudara ya, saya hanya dikasih operasi kecil yang hanya 20 menit selesai gitu ya. Bahkan saya bisa pulang, saya bisa jalan, saya bisa pulang, besoknya saya pulang, saya langsung pesan pesawat gitu ya. Padahal saya udah gini, waduh saya harus berapa hari ini di Singapura nih, 1 minggu ini saya nginep di mana ini, saya cari apartemen di mana gitu ya saudara. Ternyata itu nggak perlu gitu ya. Bahkan besok saya udah pesan pesawat, saya pulang gitu ya. Dan hasilnya minggu kemarin daging yang ada yang diambil itu tidak membahayakan gitu ya. Bahkan saya dokter menyatakan Ibu Vera sehat, Ibu Vera luar biasa, udah bisa beraktivitas, tidak perlu khawatir, tidak ada yang membahayakan gitu ya. Nah jadi itu semua karena apa? Karena pembelaan Tuhan pada saya gitu ya. Nah jadi kalau Tuhan aja izinkan hidup saya itu berarti di mata Tuhan, maka saya percaya saudara-saudara seiman di tempat ini ada 40 orang gitu ya. Saudara-saudara ini adalah kekasih Tuhan, saudara-saudara kalian semua ini adalah biji mata Tuhan, saudara-saudara semua adalah kekasih Tuhan ya kan. Maka hiduplah yang baik, hiduplah yang benar di hadapan Tuhan, karena saya percaya kita menjadi berkat buat banyak orang karena kesaksian hidup kita, karena perbuatan kita ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Esti yang luar biasa, yang sudah mengembalakan saya, mama saya, bahkan anak-anak saya. Bahkan mama saya juga sehat, kakinya juga luar biasa saudara ya. Kemarin tuh bengkak, gak bisa ngomong, saya sampai stres gitu ya. Saya sampai diomeli sama teman-teman mama saya, kayaknya kok saya ini sebagai anak kok tidak perhatian sama orang tua gitu ya. Itu mamamu kenapa tidak dipergiin ke dokter saraf lah, dokter ini. Saya tuh sampai waktu mereka pulang tuh saya tuh sampai nangis. Saya bilang sama suami saya, orang itu kok cuma bisa ngomong ya, nggak ngelihat anaknya ini begitu sayang sama orang tua. Saya tuh mau berangkatkan mama saya sampai ke Jakarta ya saudara ya, saya cari dokter yang terbaik gitu kan. Nah ternyata saya bilang Tuhan tolong saya nggak tahu Tuhan saya harus bagaimana. Terus saya harus ketemu dokter yang mana ya. Akhirnya saya dipertemukan dengan dokter yang baik gitu ya. Dan ternyata mama saya bukan masalah di tulang ya, saya udah takut ya, tempurungnya ini nanti kalau dioperasi gimana, mama saya nggak bisa jalan selama 3 bulan gimana gitu kan. Karena saya khawatir kalau mama saya ganti tempurung, mama saya nggak bisa pelayanan, siapa yang bantu saya gitu saudara. Ternyata bukan masalah di tempurung. Nah Tuhan juga jawab juga, mama saya hanya masalah di penyumbatan pembuluh darahnya, sehingga sekarang udah sehat kembali, tidak ada operasi, tidak perlu minum obat saudara gitu ya. Nah itu karena apa? Karena Tuhanlah yang luar biasa gitu ya. Semuanya Tuhan berikan yang terbaik. Karena apa? Karena kita selalu berdoa, karena kita selalu membaca firman Tuhan, karena kita tidak membalas perbuatan jahat orang dalam hidup kita, karena pembalasan hanya milik Tuhan. Dan kita serahkan kekhawatiran kita, baik usaha kita, anak-anak kita, kesehatan kita, masa depan kita serahkan pada Tuhan. Karena saya percaya masa depan saudara dan saya adalah masa depan yang terbaik yang Tuhan akan berikan yang buat hidup kita. Tuhan rancang sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Oke, puji nama Tuhan. Sekian dulu firman Tuhan.
yang saya sharing buat teman-teman, kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi penerang buat hidup kita, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dikuatkan kembali, bahkan dihibur oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus saya serahkan kembali kepada Pak Ferdi.